Halo RBers, apa kabar? Ah, saya mau sharing teman-teman. Jadi semua sesuatu ada energinya. Jadi film ini juga menguatkan atas segala energi yang bisa kita peroleh. Apa sih energi itu? Energi itu adalah segala sesuatu yang bisa kita peroleh. Kalau orang bilang awam, semua ada jodohnya. Pasangan, harta, kekayaan, pekerjaan, waktunya. Ada orang bilang juga, oh sudah waktunya dia sukses, oh sudah waktunya dia memulai hidup baru, oh sudah waktunya dia maju, oh sudah waktunya dia menjadi bertobat, bangkit, hidupnya bisa benar, bisa berusaha keras, bisa menjalani keseharian. Semua ada waktunya, semua ada jalannya, semua ada tepat. Kalau hatinya itu nggak mau diubah, kalau hati nggak mau berubah, ya mungkin memang dia orangnya kokoh, kaku, tidak mau berubah, tidak mau maju. Jadi semua balik kepada energi kita. Apakah kita mau maju, apakah kita mau diam di tempat, apakah kita mau terjerumus, mau hanya begitu saja, semua tergantung kita. Jadi kalau orang bilang semua ada jodohnya, semua ada jalannya, semua ada tarikannya, ada energinya, itu sebetulnya hanya sambilan, hanya melengkapi dari energi sesungguhnya yang kita miliki. Semuanya melengkapi diri kita sesungguhnya. Diri kita, kalau diri kitanya mau maju, diri kitanya mau benar, diri kita mau sukses, dirinya kita mau benar, semua akan mengikuti teman-teman. Itu aja. Nah, film ini menggambarkan seorang pria, dia tadinya inilah culun kayak gitu kan, digambarin nih ceritanya doang di film. Kemudian dia dapat nikah sama perempuan yang populer, cantik gitu ya, bukan kaya ya, populer ya, populer, orang suka naksirnya banyak di sekolahan. Tapi dapat pekerjaannya nggak dapat kerjaan yang dia mau kayak gitu, atau ya belum dapat kerjaan. Nah, si pria suaminya itu kerja di kantor, tapi nanti digambarkan kena pengurangan karyawan karena katanya kinerjanya biasa aja, kurang membuat terobosan spektakuler. Mungkin kurang, ada yang bilang oh harus buat bos senang, oh harus buat sesuatu yang beda, harus buat hype, harus membuat sesuatu yang dahsyat sehingga sehingga suatu terjadi, orang lihat, wah ada nih orang jadi hidup, oh ada nih orang jadi bersemangat, jadi rapi kerjaan, jadi semarak, jadi semangatnya jadi meningkat. Oh, atau enggak penghasilan perusahaan jadi bagus kayak gitu, banyak macam-macamnya ya. Nah, ini digambarin si pria juga rada culun tadi katanya, saya bilang di film, jadi juga dipecat. Nah, sebelum dia dipecat ternyata mereka lagi liburan, lagi berjalan. Si istri itu lihat lagi di jalan, lihat ada teko antik gitu. Teko antiknya kok dia lihat kayak emas gitu, matanya jeli. Nggak tahu ini sebagai mungkin hatinya kepengen kaya ya, utamanya nih hatinya mau maju, mau kaya. Nah, pendampingnya itu aktif, energi pendampingnya aktif, energi tarik penariknya bisa melihat benda itu terlihat kayak gitu, sehingga dia mendatangi toko tersebut. Dia sebenarnya hanya niat terhadap teko tersebut, tetapi dia ternyata nanya-nanya sebagai sebagai pembeli ya, calon pembeli, ngeliat-liat, nanya-nanya barang kayak gitu. Oke, pemilik tokonya lewat, katanya nenek-nenek tuh nggak perhatikan, lengah, diambil tekonya dan dia cepet-cepet kabur. Suaminya nggak tahu, suaminya tahu-tahu disuruh cepet jalan kayak gitu teman-teman. Jadi ingat, kita mau mendapatkan sesuatu ya, kita boleh mendapatkan sesuatu, tetapi ada kalau kita merasa ya kayaknya biasa aja energinya, kok kita biasanya oh kayaknya dia ini ya susah ya, dianya lagi tinggi nih posisinya, dianya lagi kaya, oh dianya lagi lebih hebat dari kita, ya bisa aja kita boleh berharap, tapi bisa kalau itu
bisa emang nggak matching, energinya nggak kena, nggak matching, nggak plus minus dapet langsung gitu, karena energinya lebih beda. Jadi tarik menariknya kurang kuat. Mungkin kita mau menarik kenceng kuat, tapi energi yang di sananya itu ke kitanya nggak berbalik karena dia ngerasa energinya dia lebih tinggi, kayak gitu gambarannya. Jadi kalau kita lagi ngadepin, misalnya kita suka sama perempuan, ya ini gampang aja nih keseharian, kita suka suatu barang. Kalau emang barang itu dijual, kita energinya gede bisa dapetin, kita bisa bayar beli gitu kan. Kita suka komputer, perempuan suka baju, bisa. Terus kemudian tadi yang saya cerita, perempuan posisinya lebih tinggi, lagi tinggi, ya kita kepengen, bisa aja memang dia nggak mau dibeli sama kita, dianya nggak mau transaksi sama kita dong. Itu energinya nggak matching. Jadi, tapi kalau kita ngelihat misalnya perempuannya lagi biasa aja, bersahaja, dianya mau kelihatan lah, kita nggak usah ngomong, kita udah bisa ngelihat energinya. Nih energinya perempuannya baik, kita lagi sabar, bersahabat, ya kita pernah ajak ngomong dia atau enggak halo gitu aja atau gimana, dia bisa nyaut, bisa cocok, itu matching energi. Jadi sebetulnya ya ini sebenarnya kekuatan daya tarik menarik. Misalnya pemasar bank nawarin produk perbankan gitu ya ke semua orang. Ya kalau energinya dia butuh uang, dia butuh pinjaman, dia butuh kartu kredit, dia butuh apapun, bisa ketarik, energinya kena sama kita. Tapi kalau misalnya emang dia nggak butuh, no need, dia punya penghasilan besar, dia udah punya ada kartu kredit, dia sudah tahu dia punya produk perbankan lain lebih bagus, nggak bakal kena dong, malah kita buat capek. Nah gitu, jadi kita udah tanpa melihat pun udah tahu energi orang sebetulnya. Jadi nggak usah buat kita capek, tapi nunggu. Yang kita bisa lakukan nih, bisa saya bilang mungkin ya, saya bukan orang yang sempurna juga. Kita kalau lagi suatu, peluangnya seperti itu ya, dia orangnya seperti itu, tipikalnya seperti itu, ya kita nunggu aja yang pas. Nunggu yang pas itu mungkin bisa lama, bisa sebentar, dan kita raih. Misalnya energi kita tinggi banget, kekuatan kita luar biasa banget, nanti toto tarik semua ke kita. Tanpa kita mau ngajak ngobrol orang-orang datang ke kita. Kayak gitu teman-teman, itu tarik menarik energi. Semakin kita magnetnya kuat, magnetnya kuat datang ke kita. Semakin kita magnetnya lemah, ya orang ya nggak nganggap kita. Itu aja simpelnya. Jadi kalau kita mau kuatin magnetnya, mungkin tunggu nanti ada kesempatan, ada kesempatan yang kita nggak duga-duga, atau kita merintis karir, nanti kita maju, uang kita makin banyak, otomatis nanti kesedot lagi energinya ke kita. Atau enggak kita merintis usaha kerjaan apa, nanti kita makin maju, otomatis energi kita makin gede. Gitu aja, sabar, nggak ada cara lain. Kalau misalnya sesuatu belum bilangnya bukan diserahkan ke kita ya, belum waktunya, orang bilang belum waktunya, tapi kalau kita sudah punya energi yang besar untuk menyerap, absorb, jangankan itu, orang yang sudah kaya, jahat misalnya ngambil milik orang, atau enggak pencuri jahat, dia bisa nyuri barang orang, bisa dong. Tapi rewardnya apa kalau karma, dia melakukannya secara nggak baik, dia akan ditangkap, ya gitu. Dia akan percuma yang dia kerjakan. Jadi ada yang magnetnya kuat karena hanya untuk sementara, hanya untuk dia jatuh, hanya ada magnetnya yang bagus, kuat untuk jangka panjang. Pilih kekuatan kita untuk jangka panjang teman-teman, rintis semua untuk jangka panjang gitu ya. Susah kayak gitu, udah pengalaman, tapi itu yang bisa saya bagikan. Nah di film ini digambarkan Teko itu yang tadi dia udah lirik nih, akhirnya dia curi kan, dia cepet-cepet jalan dari toko. Kebesokannya itu nenek pikiran, mungkin dia nggak tahu mengenai barang itu, meninggal. Nah setelah itu dikuasain, nanti tiba-tiba dia lagi catok rambut nih, nggak sengaja kesakitin. Ini makanya hanya fiksi, mistis aja, cuman kita ambil garis tengahnya, benang merahnya, atau kesimpulannya, atau apa yang kita bisa garap. Seperti tadi saya ceritakan bahwa semua ada tarik menarik. Orang bilang kebetulan, orang bilang lagi sudah hokinya, padahal enggak itu.
sebetulnya memang dia sudah kuat aja untuk mendapatkan itu, maka dia akan datang rezekinya itu. Nah teman-teman, jadi dia nggak sengaja catok rambut, kesakitan, kena panasnya di kepala atau rambutnya ketarik apa gimana, lengket, tiba-tiba ngeluarin uang. Pokoknya setiap ada yang kesakitan ngeluarin uang. Kemudian suaminya takut ada suatu terjadi walaupun dia sudah dipecat dari perusahaan. Dia masuk ke TV, dia ke acara pelelangan online di TV. Dia bilang mau nawarin, dan si itunya yang punya acara yang penilainya itu bilang ini emas. Dia bilang lakunya mulai dari harga kecil deh ya, nanti kan mau laku harga berapa kayak gitu. Cuman karena dia nggak gitu serius, ya udah dia nggak lanjutin kayak waktu berikutnya untuk tingkatin harga barang kayak itu, enggak. Dan orang seperti cuma teko aja kok bisa semahal gitu, kan belum tentu orang suka, atau enggak orang memang berpikir apakah ada sesuatu di teko itu kayak gitu. Akhirnya pokoknya dia nggak jadi jual. Dia bilang ke istrinya, ya udah akhirnya kita ini cuma nanti sampai dapat berapa. Ternyata nanti mulai tuh karena itu dilihat orang, didatangin orang itu, saya pemilik keturunan dari pemilik itu, ada yang ngaku-ngaku gitu. Balikin, saya cari ke tokonya itu katanya dicuri. Nah kamu pencurinya kayak gitu. Akhirnya dia dipukulin lagi. Jadi seperti minta tumbal ini fiktif ya, kita ambil benang merahnya aja, esensinya aja. Seperti itu. Jadi dia tiap kali sakitin dapat uang. Akhirnya dia tuh bilang aku udah kejual, udah laku. Akhirnya dia pergi kayak gitu. Sampai ada profesor yang bilang banyak yang nggak mau nyerahin nih secara baik-baik kayak gitu. Dan akhirnya ya gitu, ini jadi orang jadi membuat kalau orang akan berbahaya pada orang yang nggak baik. Akhirnya setelah banyak itu nanti tekonya ngatur, oh harus orang lain yang disakitin, oh harus orang lain yang tersakitin, atau paling gede uang, mengeluarkan uang semakin orang sakit itu, misal perasaan itu paling membuat orang sakit itu teman-teman. Jadi perasaan itu yang luar biasa. Perasaan itu sumber, kalau perasaan kita bagus, perasaan kita baik, mood, orang bilang perasaan itu sama dengan, saya bisa bilang sama dengan mood. Kalau mood kita baik, kita bakal mendapat kesehatan yang luar biasa, mendapat kebahagiaan yang besar, mendapat sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang. Orang hidup nyaman, hidup tanpa takut, tanpa gelisah, itu semua nggak bisa dibayar pakai uang. Paranoid, ketakutan, susah tidur, ya itu nggak bisa dibayar pakai uang semua. Kayak gitu teman-teman. Nah si teko ini akan ngeluarin waktu mereka saling ini nih, pasangan ini, suami istri ini saling nyakitin. Tapi mereka udah buat ini, jadi jangan marah maksudnya, ya nyakitin, misalnya dia ngaku selingkuh apa, tapi udah ngumpulin uang aja, forget, habis itu forgive. Jadi digambarin hatinya baik, jadi nggak bisa dikuasain sama teko ini juga. Akhirnya nanti di akhir teko ini diserahkan ke profesor itu dan dibuang ke laut. Dan orang yang mau, dan dibilang teko ini nggak bakal mau diambil dari pemiliknya sekarang, kecuali pemiliknya mau nyerahin. Makanya orang yang mau rebut gitu jadi tembak-tembakan, jadi lukanya luka beneran. Kalau dia luka tapi dapat uang kan seneng. Itu teman-teman. Tapi itu aja esensinya, bahwa di awal dia akhirnya bisa ngumpulin uang banyak. Tapi yang saya cerita dari awal, RBR pokoknya segala sesuatu, maka dia bisa ngelirik teko itu segala. Ada energinya. Kalau memang dia sudah mau menjadi orang yang baik, sudah menjadi orang yang kuat, dia ngelirik itu udah tahu, bagus ini buat saya, bagus ini buat kemajuan saya, bagus ini untuk saya kuasain sementara, nanti untuk kebaikan, kemudian dia nanti baru lepasin lagi barang teko ini misalnya. Dapat nanti dia itu teko. Si itunya besoknya meninggal. Cuman kita udah harus tahu timingnya. Oh ini waktunya buat kita jangan nyakitin orang lain, jangan ngambil harta orang lain. Udah waktunya nanti kita ngebuang. Oh nanti kitanya sudah melewat nggak di fase ini lagi, begitu.
Jangan kita menyakitkan untuk memperoleh yang kita inginkan, jangan kita mencuri, menjahati orang dengan cara yang salah. Itu semua yang saya mau share teman-teman. Dan kitanya tergantung kita, nanti lain-lain melengkapin. Kalau kita mau maju, nanti otomatis yang lain akan hoki-hoki tuh kata orang, mengikuti kita. Jadi orang lihatnya ada hoki, padahal hati kita yang tahu, hati kita yang kita mau sehat. Kita mikir, doa, ya mau sehat tuh gimana, minum ini, minum jus ini, blender, nggak suka gula, suka pahit, suka asem. Jadi hati kita nentuin dulu, itu yang saya mau share. Semoga bermanfaat. RBers, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye. Sukses selalu buat kalian.